Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan saya bersama Kang Maman. Alhamdulillah. Ini adalah buku bestseller Kang Maman, luar biasa. Ada banyak hikmah di sini dan tentu saja ketika kita membaca salah satu karya beliau ini, novel ini, ada begitu banyak pelajaran yang masih relevan terus dengan kehidupan kita karena memang ini satu bagian dari persoalan ya kehidupan umat manusia. Tapi kita akan membahas tentang hal-hal yang belakangan mulai mendera anak muda kan. Ya. Jadi anak muda sekarang sudah mulai aktif atau sangat gandrung dengan media sosial, terutama Instagram, YouTube. Sebagian kemudian mengatakan aku bisa dapat ilmu lewat YouTube, lewat Instagram, lewat quote-quote kecil gitu. Sehingga sepertinya anak-anak saat ini kehilangan sebuah alasan untuk tetap butuh membaca buku. Nah ini seperti apa kira-kira fenomena ini? Saya orang yang percaya betul bahwa teknologi dibentuk, ditemukan, diolah, kemudian membumi, mendunia hari ini tuh tujuannya satu, untuk menjadi alat bantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi saya tidak pernah mendikotomikan antara buku cetak misalnya dengan buku elektronik. Dua-duanya punya manfaat. Tinggal bagaimana kemudian setiap ada inovasi baru dalam teknologi diikut sertakan dengan kegiatan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan tepat. Misalnya perkembangan teknologi digital. Itu kan bagusnya kalau disertakan langsung dengan adanya gerakan nasional literasi digital untuk mengajak orang memahami apa itu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture misalnya. Sehingga orang percaya bahwa masalah dunia digital bukan cuma masalah bagaimana menguasainya, tapi juga tetap ada etika di dalamnya, bagaimana menggunakannya dengan aman dan nyaman, dan menggunakannya dengan tepat. Itu juga harus terus-menerus disosialisasikan. Jadi jangan pernah memusuhi setiap datangnya hal-hal yang baru. Jangan pernah dicurigai itu, justru cari sisi baiknya. Semisal anak-anak tidak mampu bawa buku kemana-mana atau tidak mampu menjangkau buku ke toko buku karena jauhnya toko buku. Tapi kemudian diajar bagaimana mengakses perpustakaan nasional, bagaimana mengakses perpustakaan digital, bagaimana berlangganan buku-buku digital, diajarkan ke mereka, dan sekaligus diajarkan bahwa handphonemu itu bukan cuma tempat yang penuh dengan mudarat, menyebarkan ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya. Handphonemu pun bisa menjadi ladang kebaikan, ladang amal buat kamu. Di antaranya salah satunya mewujudkan perintah pertama agama kita misalnya, Iqra. Ada, ini cuma alat. Tergantung kamu menggunakannya. Jadi dia seperti pisau saja. Mau digunakan untuk membunuh manusia bisa. Tapi juga menjadi alat bantu kita di dapur, menjadi alat bantu kita untuk memotong hewan-hewan kurban, bisa kan? Itu aja sih yang harus selalu ditekankan. Tapi kalau misalnya harus berbagi tips itu, apa kira-kira bagaimana cara untuk bisa tetap punya antusiasme membaca buku secara langsung seperti ini kan? Bagaimana meyakinkan ke sekeliling bahwa pintunya pengetahuan itu adalah salah satu yang paling utama adalah buku. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, bahkan menemukan hal-hal yang sifatnya temuan-temuan inovasi-inovasi digital kalau dia tidak belajar. Dan pintu belajar itu adalah buku. Ini yang harus diajarkan tentang bagaimana membuka dan masuk ke sebuah ruang lewat buku-buku tersebut, lewat pintu-pintu itu. Dan tidak ada tuh orang dari tidak tahu menjadi tahu ditransfer begitu saja gitu loh. Datang dengan tiba-tiba tanpa proses Iqra. Betul. Satu. Yang kedua, yakinkan bahwa betul Iqra tidak cuma membaca buku, tapi membaca alam semesta, mendengarkan guru-guru kita berbicara, berkhotbah, menangkap semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang, itu juga bagian dari Iqra. Betul. Tetapi juga harus diingatkan bahwa salah satu cara untuk mengikat semua pengetahuan itu adalah dengan menuliskannya betul. Dan mewujudkannya dalam bentuk buku. Karena kita tahu guru-guru kita mengajarkan bahwa ilmu itu ya seperti hewan buruan. Kalau dia nggak diikat ya terbang kan. Karena itu dia diikat dalam bentuk tulisan. Lalu dibukukan. Betul.
Nah, Karena ini itu kita yakinkan bahwa sampai kapanpun buku itu penting, terserah formatnya cetak atau digital, atau nanti suatu saat kita nggak tahu nanti akan berbentuk apa. Tapi yang penting satu, jangan pernah tinggalkan perintah Iqra itu. luar biasa. Dan ini kalau bicara menulis, sekarang udah muncul AI kan. Jadi orang yang tidak bisa menulis pun bisa mendapat bahan tulisan dengan cara yang cepat, instan, dan bagus. Kata sebagian orang begitu. Nah ini apakah benar AI nanti akan menggeser penulis? Artinya penulis itu semakin tidak dibutuhkan. Sudahlah tidak dihargai dalam konteks pemerintah ya. Negara itu belum turun dalam konteks. Apa sih profesi yang belum dihargai? Kayaknya penulis itu kayak. Nah ini seperti Mungkin apa? aja. Mungkin aja. Sekarang orang-orang cukup dengan memasukkan 10 kata kunci, lalu masukkan ke kecerdasan buatan, lalu terciptalah sebuah karya. Tapi mampu nggak dia mengisi roh, mengisi dengan hati di karya-karya tersebut? Itu satu. Yang kedua, pernah nggak membayangkan bahwa akhirnya pertemuan antar manusia itu hilang lagi, yang terjadi adalah pertemuan antara Robot. kecerdasan buatan dengan kecerdasan buatan. Sehingga manusia juga justru jadi ikut hilang. Saya nggak yakin manusia menciptakan teknologi itu untuk kemudian menghilangkan manusia dan kemanusiaannya sendiri. Jadi tetap saja ada orang yang mengaku bisa menulis buku. Siapapun sekarang bisa menulis buku dengan bantuan AI. kecerdasan buatan. Misalnya silakan aja. Artificial intelligence dia kuasain, silakan aja. Berani nggak ada tatap muka seperti ini dan dia menjelaskan tentang apa yang dia tulis? Ya itu. Makanya ke depan Berani nggak dia mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa ini karyanya dia? Dan datang dari tidak cuma dari kepalanya tapi juga dari hatinya, dari pengalaman pribadi dia. Tetap saya menganggap bahwa AI itu tidak punya pengalaman pribadi. Sehingga yang dia munculkan kan algoritma-algoritma yang tidak berdasarkan pengalaman pribadi dia, kan dia tidak punya pengalaman pribadi. Lebih dari itu dia juga tidak punya hati. Belum ada nih peristiwa dia punya rasa, dia bisa menangis, dia bisa tersentuh karena sebuah peristiwa misalnya gitu kan. Entah pada satu saat ya kita nggak bisa lagi menebak kecerdasan manusia, tapi kembali ke satu titik, AI itu kan juga dibuat oleh manusia. Iya, betul. Sebenarnya tidak berguna kalau tidak ada digunakan oleh manusia. Ada sentuhan kemanusiaan yang dia nggak akan bisa masuk. Gitu. Dan karena itu saya selalu menganggap bisa aja saya dikalahkan oleh orang-orang yang baru bisa menulis, lalu kemudian tulisannya sangat dahsyat, bahkan lebih cepat dari saya dalam menulis gitu kan. Tapi berani nggak seperti saya dan teman-teman penulis untuk bertemu dengan para pembacanya, menjelaskan itu kepada para pembacanya, dasar pemikiran lahirnya tulisan itu, cerita-cerita di balik itu, dan mempraktikannya di depan publik, misalnya hal-hal seperti itu. Bisa jadi ada orang yang berani untuk melakukan itu misalnya, dan kita tidak bisa juga menggugatnya dan lain sebagainya. Kemungkinan itu terjadi, ya. Kita nggak bisa menebakkan teknologi di masa depan. Itu bisa saja. Jadi buat saya sih satu, setiap temuan baru harus diterima dengan skeptis, tidak diterima begitu saja, atau tidak ditolak begitu saja. Pada satu titik nanti ada orang-orang yang tetap, dan bahkan masih banyak orang-orang yang tetap menganggap bahwa yang dibuat oleh manusia itu pasti beda dengan yang dibuat oleh bukan manusia. Apalagi kalau sudah menyangkut imajinasi dan pemikiran dan rasa, bahasa kalbu, rasa itu. Itu yang saya nggak tahu kapan itu akan ditemukan misalnya. Itu saja sih buat saya. Dan saya sudah tidak bisa membayangkan ketika Maman ketemu Mas Imam diwakili oleh kecerdasan buatan, diwakili oleh robot-robotnya gitu. Apalagi yang bisa kita nikmati dalam hidup ini misalnya. Betul. Dan apakah kita berbangga hati dengan hanya menulis 10 kata lalu jadi buku, lalu kita mendeklar itu sebagai karya saya. Kepuasan-kepuasan instan seperti itu. Nah, yang kadang-kadang orang lupa adalah yang paling dinikmati dari sebuah karya itu bukan ujungnya saja. Bukan output atau outcome-nya saja, tapi prosesnya. Luar biasa. Itu yang saya selalu tekankan. Di beberapa hari ke depan saya bahkan diundang untuk bicara di perpustakaan daerah, di gedung perpustakaan DPR untuk membicarakan hal ini juga. Saya akan menghadapi itu dengan segala kenaifan saya terhadap teknologi. Masya Allah. Saya nggak akan memaksa diri untuk saya paling tahu tentang teknologi misalnya. Tapi saya masih percaya tentang kemanusiaan. Luar biasa. Ya. Terakhir kan,
Ini dengan adanya AI, isu bahwa penulis akan digeser, kemudian fakta koran-koran yang mulai katakanlah limbung atau bahkan sudah punah atau bubar, tambah juga sebuah Korannya mungkin bubar karena dia cetak dan tidak multi platform, tidak mengikuti perkembangan. betul. Tapi setiap orang tetap butuh berita kan. Nah, betul. Persoalannya cuma satu, emangnya kecerdasan buatan bisa cari berita? Betul. Kalau dia tidak melakukan proses di lapangan, proses menjadi penyaksi, mereka harus jadi penyaksi, mereka harus menjadi autentikator, pensahi, mereka harus menjadi agregator, pengepul yang cerdas, mereka harus menjadi panutan, misalnya gitu, mereka menyediakan forum, poin-poin yang menjadi kekuatan manusia dan pemberitaan, pengabar berita yang bernama manusia gitu kan. Ya, betul. Enggak terlalu yakin saya 100% manusia bisa digantikan oleh robot gitu loh. Ya. Itu keyakinan saya. Siap. Kalau itu terjadi ya kiamatlah manusia dan dunia hanya akan diisi oleh robot misalnya kan. Bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Wallahu alam, silakan aja. Alhamdulillah. Baik, tadi luar biasa jawaban dari Kang Maman, dan ini tentu menjadi bekal kita di dalam memandang perkembangan teknologi. Dan yang masih pengen belajar nulis tetap aja belajar Kak. Tetap aja belajar karena justru karena kamu belajar itulah kamu akan bisa menemukan lawannya AI nanti. Nggak mungkin ilmu dan teknologi akan berhenti di AI, nanti akan ada lagi perkembangannya karena kan aksi reaksi akan terus terjadi. Tesa sintesa juga akan terus terjadi. Silahkan aja. Dan luar itu biasa. Tetap aja otaknya, intelektualnya adalah manusia. Manusia, betul. Baik, terima kasih banyak Kang Maman atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bisa memberi satu inspirasi dan dorongan anak muda untuk tetap rajin membaca, read, ikro, kemudian juga berkarya. Karena teknologi apapun tidak bisa seperti manusia dan manusia tidak bisa digantikan oleh teknologi. Terima kasih banyak Kang Maman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.